wabarakatuh. Di sini kami sedang melakukan observasi terhadap lahan Karangkitri. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholisa dengan NIM akhir 192. Nama saya Hanif Prayogi dengan NIM akhir 174. Nama saya Nafari Nadia Amalia dengan NIM akhir 214. Nama saya Zara Aulia Maharani dengan NIM akhir 166. Nama saya Naila Amani dengan NIM akhir 203. Nama saya Irfan Dwi Prayoga dengan NIM akhir 163. Wawancara bersama dengan Bapak Asep. Bapak Asep, kira-kira di sini tuh asal usul lahan sebelum dijadikan lahan pertanian tuh apa ya? Sebelumnya lahan di sini tuh lahannya tanaman tahunan. Yang tanaman apa sih namanya? Akasia gitu, tanaman yang tahunan lah. Terus di sini kira-kira kondisi tanahnya itu seperti apa? Misalnya keringkah atau udah cukup subur? Untuk di sini sih lahan itu kering, tandus, dan tandus. Jadi kalau misalkan kayak untuk perairan, ya paling kita menggunakan untuk sumur. Kalau sumurnya kira-kira jauh dari lahan sini atau buat pribadi? Buat ada disediakan. Berarti buat sendiri ya? Terus Pak, kira-kira jenis tanaman yang biasa ditanam saat ini? Di sini sih kayak tanaman jagung, terus kacang panjang, sama kayak sayur-sayur juga. Sama terakhir nih Pak, kayak jenis pupuk yang biasa digunakan di sini, kayak misalnya organika atau pupuk Ada yang organik, ada juga yang non organik. yang dicampur. Campur. Biasanya pakai yang itu. Iya, biasanya. Jadi untuk tingkat penyuburan sih lebih bagus ke non organik dibanding yang alami. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya akan menjelaskan tentang erosi. Apa itu erosi? Erosi merupakan proses hilangnya lapisan atas tanah atau terkikisnya lapisan bumi yang berada di atas yang disebabkan oleh aktivitas yang ada di atas tanah. Contohnya seperti angin, aliran air, atau dipercepat oleh aktivitas manusia. Erosi tanah disebabkan oleh massa tanah dan mineral air berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang menyebabkan unsur hara yang di atas tanah tersebut hilang, yang menyebabkan tumbuhan yang di atas tersebut kekurangan unsur hara. Erosi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada erosi air, yang kedua ada erosi udara, yang ketiga ada erosi gelombang air laut atau abrasi, yang keempat ada erosi es atau glasial, yang terakhir ada erosi geologi atau normal. Selanjutnya adapun dampak erosi pada lahan Karangkitri ini yaitu seperti penurunan kualitas lahan dikarenakan lapisan atas tanah yang subur terkikis oleh air hujan. Hal ini menyebabkan tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga pertumbuhan terganggu dan produktivitas menurun. Selain itu, aliran air permukaan yang membawa tanah dapat menyumbat saluran air di sekitar area pertanian yang berpotensi menyebabkan genangan atau banjir kecil. Jika tidak segera ditangani, hal ini bisa menyebabkan luas pertanian produktif secara permanen. Setelah dampak, ada juga penanganan erosi, di mana tujuannya ada 3, yaitu yang pertama, mencegah kehilangan tanah subur, yang kedua, mengurangi risiko banjir dan juga tanah longsor, dan yang ketiga, menjaga produktivitas petani dan juga keseimbangan lingkungan. Beberapa metode penanganan erosi, yang pertama yaitu reboisasi atau penghijauan, yaitu menanam kembali pohon dan vegetasi untuk memperkuat struktur tanah dan memperlambat aliran air. Selanjutnya yaitu membuat saluran drainase yang berfungsi untuk mengatur aliran air agar tidak mengalir liar dan mencegah pengikisan tanah. Merupakan salah satu bentuk pendekatan yang efektif dalam menangani permasalahan lingkungan, khususnya untuk erosi tanah. Praktik ini melibatkan penggunaan lahan secara sengaja dengan mengintegrasikan pohon atau tanaman berkayu dengan tanaman pertanian maupun peternakan dalam satu kawasan. Tujuannya
Selain untuk meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga untuk meningkatkan manfaat dalam bidang ekologis juga ekonomis. Pendekatan yang menggabungkan aspek kehutanan dan pertanian, agroforestry ini menawarkan solusi berkelanjutan yang mampu menjembatani kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, pendekatan ini menjadi semakin penting di tengah maraknya konversi lahan yang seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak panjang pada lingkungan. Selanjutnya, tanaman di atas ini untuk mengkonversi tanah dan air. Sementara itu, tanaman yang di bawah ini sangat jangka pendek bagi pertanian. Bisa kita simpulkan, sistem ini tuh sangat ekologis dan ekonomis. Selanjutnya, agroforestry itu tuh sangat dibutuhkan di lahan ini karena di lahan ini itu untuk pengelolaan bagi mahasiswa Untirta. Jadi, sistem itu sangat dibutuhkan karena produktif dalam lingkungan. Selanjutnya di sini ada sistem agroforestry. Di lahan Karangkitri ini menerapkan pola sistem agrosilvikultural, yaitu ada tanaman kehutanan, pohon-pohon besar, dan di sini ada tanaman petani, ada tanaman kacang. Terlihat dari struktur di sini itu memiliki visual bertingkat atau multistrata, yang dimana itu untuk mengefisiensi ruangan dan lingkungan berkelanjutan. Kebun Percobaan Karangkitri dan Cadasari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah laboratorium yang menjadi salah satu pusat untuk penelitian dan praktik. Jadi wilayah daerah Karangkitri ini pada awalnya lahan yang kritis atau lahan yang tidak produktif dan tidak dikelola secara optimal. Tersebut dulunya cenderung terabaikan dan hanya memanfaatkan secara terbatas dan dapat menimbulkan peran ekologis dan sosial. Setelah melihat potensi dan tantangan tersebut, Untirta kemudian menginisiasi program pengembangan agroforestry untuk merehabilitas lahan, meningkatkan produktivitas, serta menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi edukasi. Observasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.